Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Mas Wawan Purwanto. Mas Wawan, Ya, iya, tadi dikatakan bahwa kebanyakan orang-orang Indonesia yang terlibat dalam kegiatan terorisme itu adalah orang-orang yang memang sekadar ikut-ikutan. Nah, ini peran mereka dalam organisasi ini lebih banyak sebagai operator ataukah sebagai tinker? memang ada yang bagian kombatan di garis depan, itu pertempuran ada ya. Kemudian ada yang bagian obat-obatan, mengobati yang luka, kemudian ada juga yang dapur umum, ada yang bagian logistik. Nah, tergantung di sananya itu dia terpilih di bagian mana, kemudian dia punya keahlian apa. Karena kalau masalah pertempuran di garis depan dan perlu ada satu latihan-latihan dan strategi. Banyak diantaranya yang dari saudara-saudara kita itu kurang paham mengenai cumemu, cuaca, medan, dan musuh. Sehingga akhirnya baru seminggu sudah tewas. Banyak juga yang di perempatan Aleppo misalnya langsung kena mortir, apalagi serangan-serangan itu kalau di Suriah itu kan terbelah menjadi 14 faksi, dari mana antara satu dengan yang lain ini saling perang, saling bunuh, belum lagi serangan dari Suriah ataupun Rusia. Nah, yang termasuk yang misalnya di Yaman ini banyak juga yang terjebak di dalam pertempuran itu, termasuk yang ada di KTP ini. Hanya sekarang kita tetap melihat bahwa rata-rata memang sudah pada meninggal akibat pertempuran itu, karena memang serangan udara itu sering tidak terduga gitu ya, dan yang laki-laki memang banyak yang sudah meninggal. Kemudian wanita lebih banyak di garis belakang untuk yang lebih mendukung pada logistik ataupun juga obat-obatan. Termasuk juga ada pria-pria yang melakukan hal yang sama, tergantung kemampuan dia. Tapi dengan begitu banyaknya pria-pria yang meninggal di situ, maka wanita juga sebagian juga maju gitu ya untuk bertempur. Nah, ini yang selama ini setelah mereka ternyata luluh lantak, ini sekarang berada di camp-camp itu, yang mana ini masih menjadi polemik untuk soal kembalinya ke Republik Indonesia, karena banyak diantaranya kan sudah membakar paspor-paspor mereka. Sehingga ini seolah-olah tampak sekali ada satu kesengajaan untuk tidak mengakui sebagai WNI, maka sekarang menjadi masalah ini, jadi stateless dia. Apakah ini juga merupakan salah satu dari 689 WNI yang pada Februari lalu itu sempat menjadi polemik ya, karena Menko Polhukam juga waktu itu tidak menyetujui mereka akhirnya masuk ke Indonesia kembali atau dideportasi begitu? Ya, yang masuk itu juga karena memang di sini juga tentu akan menimbulkan keresahan ya. Banyak diantaranya kan saudara kita juga merasa takut kalau misalnya ini kembali, karena bagaimanapun juga secara psikologis di medan perang itu kan keras. Tentu akan mengubah ekstom mereka, emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasinya. Bahkan di sana kan juga anak-anak juga diajari pola-pola penyerangan, cara menembak, membunuh, dan sebagainya. Ya, situasi perang itu pasti seperti itu kondisinya. Oleh karenanya ini masih terus menjadi polemik. Nah, kita sendiri kalau yang berada di Yaman misalnya, banyak diantara saudara kita memang sekolah ya, di Hadramaut misalnya, kemudian ada juga di kota-kota yang luluh lantak dihajar habis oleh tentara Saudi, dan hanya memang tidak seluruhnya luluh lantak, tapi mayoritas. Nah, tapi ada satu pasar tua yang sudah lebih dari 2000 tahun ternyata tidak diserang. Ini karena merupakan satu cagar budaya. Nah, tapi untuk daerah-daerah lain ini masih terus mengubarkan pertempuran terbuka, dan secara sporadis memang koalisi di bawah Saudi ini masih melakukan gempuran-gempuran ke arah Saudi. Inilah yang akhirnya
ya, menyisakan di antara saudara-saudara kita yang ternyata terjebak di dalam pusaran konflik itu, dia masih ikut di dalam kelompok ini. Oleh karenanya memang kita ingin supaya kita tetap mendata lah. Saudara-saudara kita tidak usah ikut terjebak di dalam situasi konflik itu. Sebab kalau dia drop out kan nggak dibombardir itu. Tapi di kota-kota lain itu yang masih sejumlah serangan-serangan masih sporadis itu terjadi. Maka kita juga mengimbau supaya mereka memilih tempat-tempat yang lebih safe lah. Dan Sejauh ini, koordinasi dengan kedubes gitu. Sejauh ini penemuan terakhir terkait dengan video tersebut apa, Mas Wawan? Ya, kita masih terus telusuri dan memang ada nama itu di kelompok ISIS ya, dan mereka tapi KTP-nya kan berbeda. Biasalah ini kan istilahnya penyesatan gitu ya, penyesatan. Tapi orang ini memang menjadi kelompok itu, ya. Oleh karenanya ini kan terus dicari keberadaannya, dan kita tetap berupaya untuk bisa melakukan koordinasi lah dengan semua elemen untuk kenali apakah dia dalam posisi masih hidup atau sudah tewas di dalam sebuah serangan, karena itu nyawa itu 50-50 di sana, namanya medan perang begitu. Ini kalau kita lihat memang tidak ada habisnya begitu ya Mas Wawan ya. Di tahun 2000 ada jaringan Al-Qaeda yang mengebom Bursa Efek Jakarta, kemudian di tahun 2002 ini yang ada bom Bali yang paling mematikan. Ini sepertinya tidak ada habisnya. Nah, bagaimana caranya supaya pemerintah bisa mengendalikan hal ini? Selama Timur Tengah bergolak, Indonesia selalu akan ikut hawa panasnya itu. Makanya mengatasi aksi teror maupun juga serangan-serangan dan konflik itu tetap kita harus koordinasi secara internasional. Sebab di sana ada keikatan religi ya, dan itu ada kesamaan emosional kalau misalnya terjadi pertempuran atau serangan. Nah, di sini ikut terimbas panasnya itu, apalagi kalau yang memanggil itu teman-temannya gitu yang berada di sana. Inilah sebabnya maka kalau kita ingin mengatasi, memang tidak hanya mengatasi yang ada di Indonesia saja, tapi juga yang di Timur Tengah ini tetap kita atasi dengan kerjasama internasional. Kita juga terus lakukan baik itu G2G ya maupun person to person. Tapi memang tidak seluruhnya bisa teratasi 100%. Hanya memang karena ada kekuatan-kekuatan yang memang ingin supaya ini terus berlangsung gitu ya. Perebutan kekuasaan terus terjadi, dan ada kepentingan lain yang menyangkut masalah energi ya, terutama minyak. Nah, ini yang terus menggoda untuk terus terjadinya konflik. Itulah sebabnya maka kita ingin juga memberikan saran pendapat serta solusi, dan kita ingin ada kekuatan diplomasi yang ingin menyudahi lah hal-hal semacam ini, karena dampaknya dari arus perang ini luar biasa dan berkepanjangan tak berujung. Akhirnya ya kapan kita membangun kalau demikian terus gitu. Ya, baik Mas Wawan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Ya, sama-sama Mbak.